Rahasia pasaran pon. Benarkah bisa menggeser nasib orang lain? Pernahkah Anda merasa hidup Anda berubah drastis setelah bertemu seseorang? Atau justru Anda merasa setiap ucapan Anda seolah-olah menjadi kenyataan bagi nasib orang di sekitar Anda? Dalam kitab Primbon Jawa, ada satu neptu pasaran yang dikenal memiliki energi panyaba, sebuah energi yang mampu mempengaruhi, mengubah, bahkan menggeser garis nasib orang lain. Pasaran itu adalah pon. Tapi, apakah ini sebuah anugerah atau justru beban besar bagi mereka yang lahir di hari pon? Hari ini, kita akan bedah tuntas bagaimana kekuatan gaib ini bekerja. Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di saluran kita yang membahas kedalaman spiritual dan tradisi leluhur. Sebelum kita masuk ke pembahasan rahasia pasaran pon, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak tertinggal info mengenai weton dan nasib Anda. Coba tuliskan di kolom komentar, apa weton Anda? Mari kita lihat seberapa banyak orang pon yang hadir di video kali ini. Filosofi pasaran pon dan dominasi elemen air. Dalam Khazanah Ilmu Titen dan Kosmologi Jawa, pasaran pon bukan sekadar penanda hari dalam kalender. Pon adalah sebuah entitas energi yang memegang peranan krusial dalam keseimbangan alam semesta. Secara arah mata angin, pon bersemayam di wilayah barat. Dalam filosofi spiritual, arah barat sering dikaitkan dengan senja, saat matahari mulai terbenam, sebuah fase transisi di mana cahaya mulai meredup dan intuisi mulai menajam. Inilah alasan mengapa orang yang lahir di pasaran pon cenderung memiliki kedalaman rasa yang tidak dimiliki oleh pasaran lainnya. Namun, kunci utama dari kekuatan orang pon dalam menggeser nasib terletak pada elemen yang menaunginya, yaitu elemen air. Mari kita bedah mengapa elemen ini begitu sakral dan berbahaya secara bersamaan. Satu sifat air. Fleksibilitas yang menghanyutkan air adalah satu-satunya elemen yang mampu berubah bentuk mengikuti wadahnya tanpa kehilangan jati dirinya. Orang pon memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Mereka bisa masuk lingkaran kehidupan siapapun, baik itu kalangan bangsawan maupun rakyat jelata. Kemampuan masuk ke dalam hidup orang lain inilah langkah pertama bagaimana mereka mulai menggeser nasib orang tersebut. Tanpa disadari, kehadiran orang pon membawa arus baru yang perlahan-lahan mengubah arah aliran hidup orang-orang di sekitarnya. Dua kekuatan panyaba, sang pengembara. Dalam primbon, pon disebut memiliki watak panyaba. Secara harfiah, ini berarti suka bepergian atau pengembara. Namun secara spiritual, panyaba berarti roh mereka memiliki jangkauan yang luas. Mereka tidak hanya diam. Energi mereka terus bergerak mencari celah untuk memberikan pengaruh. Ibarat air yang selalu mencari tempat yang lebih rendah, orang pon akan mengisi kekosongan jiwa atau kekurangan nasib orang lain. Jika seseorang sedang dalam kekeringan rezeki, kehadiran orang pon yang membawa elemen air bisa menjadi pengobat dan pembawa keberuntungan, menggeser nasib dari sial menjadi mujur. Tiga tekanan yang menghancurkan karang meskipun air terlihat tenang dan lembut, ia adalah elemen yang paling konsisten. Pernahkah Anda melihat bagaimana tetesan air yang terus-menerus bisa melubangi batu karang yang paling keras sekalipun? Inilah filosofi menggeser nasib. Orang pon tidak melakukan perubahan secara kasar atau mendadak. Mereka melakukannya melalui persuasi, melalui aura, dan melalui frekuensi yang konsisten. Mereka mampu meluluhkan hati yang paling keras dan mengubah keputusan besar seseorang hanya dengan sedikit tetesan, saran atau pandangan mata. 4 simbol ketenangan sebelum badai elemen air pada pon juga melambangkan emosi yang dalam. Jika air ini tenang, ia akan menjadi cermin yang memberikan kejernihan bagi nasib orang di sekitarnya. Namun, jika air ini terusik, ia bisa menjadi tsunami yang menyapu bersih keberuntungan lawan-lawannya. Inilah mengapa dalam pembahasan ini kita harus memahami bahwa orang pon adalah pemilik arus. Siapapun yang berlayar bersama mereka akan ikut kemana arus itu pergi. Jika orang pon itu bergerak menuju kesuksesan, maka orang-orang di kapal yang sama akan ikut tergeser nasibnya menuju kemuliaan. Memahami filosofi pon berarti memahami bahwa nasib bukanlah sesuatu yang statis. Bagi mereka, nasib adalah seperti sungai yang bisa dibelokkan alirannya, dibendung, atau dipercepat arusnya. Disinilah letak keistimewaan Anda yang lahir di pasaran pon. Anda adalah pengendali arus dalam samudera kehidupan ini. Cakra langit dan rahasia kekuatan ucapan.
Jika pada pembahasan kita telah memahami bahwa pon adalah elemen air yang mengalir, maka di pembahasan ini kita akan masuk ke area yang lebih sakral, yaitu sumber kekuatan dari mana pergeseran nasib itu berasal. Dalam ilmu metafisika Jawa, setiap pasaran memiliki keterhubungan dengan pusat energi alam semesta. Pasaran pon diyakini memegang kunci cakra dasar langit, yang secara spiritual terhubung dengan kekuatan kepemimpinan dan pembentukan realita. Inilah alasan mengapa orang pon memiliki bobot yang berbeda dalam setiap kata yang mereka ucapkan. Mari kita bedah mengapa ucapan mereka mampu menjadi magnet bagi nasib. Satu fenomena, ididu geni, ludah api. Pernahkah Anda mendengar istilah ididu geni? Dalam tradisi Jawa, ini disematkan kepada mereka yang ucapannya seringkali menjadi kenyataan. Orang kelahiran pon memiliki bakat alami ini. Bukan karena mereka memiliki hodam jahat, melainkan karena getaran frekuensi suara mereka selaras dengan energi alam. Ketika seorang pon berkata, mungkin besok kamu akan sukses, atau sebaliknya, hati-hati, bisnismu bisa jatuh, kata-kata itu bukan sekadar hembusan angin. Kata-kata tersebut membawa muatan, energi elemen air yang meresap ke dalam pikiran bawah sadar lawan bicaranya, sehingga tanpa sadar, nasib orang tersebut bergeser mengikuti arah ucapan si pon. Dua intuisi yang menembus tabir kekuatan ucapan ini berakar dari intuisi yang sangat tajam. Orang pon seringkali tahu apa yang akan terjadi sebelum hal itu benar-benar menampakkan diri. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mereka merasakan getaran nasib orang lain. Saat mereka berbicara, mereka sebenarnya sedang menyuarakan apa yang sedang disiapkan alam untuk orang tersebut. Namun, uniknya, karena mereka memiliki dominasi elemen air, ucapan mereka bertindak sebagai katalisator. Jika mereka memberikan dukungan, maka proses kesuksesan orang tersebut akan dipercepat. Inilah bentuk nyata dari menggeser nasib, mempercepat atau membelokkan apa yang seharusnya terjadi. 3. Kekuatan sugesti dan pengaruh mental secara psikologis. Orang yang lahir pada pasaran pon memiliki aura yang meyakinkan. Mereka adalah orator alami, meskipun dalam diam. Tatapan mata dan nada bicara mereka memiliki tekanan yang membuat orang lain sulit untuk menolak. Inilah yang dalam primbon disebut sebagai kekuatan panyangga. Mereka mampu menyangga beban mental orang lain. Namun di saat yang sama, mereka bisa memindahkan beban tersebut atau justru menghilangkannya. Saat orang pon memberikan nasihat kepada seseorang yang sedang terpuruk, getaran energinya mampu menggeser mentalitas orang tersebut dari pecundang menjadi pemenang. 4. Bahaya sumpah dan doa orang pon ini adalah peringatan serius bagi siapapun yang berurusan dengan orang pon. Karena cakra langit yang mereka bawa, doa dan sumpah serapah mereka memiliki jalur tol menuju alam semesta. Jika seorang pon merasa sangat dizalimi dan mereka berucap dalam kondisi batin yang murni, sangat sedih atau sangat marah, maka energi negatif tersebut dapat mengunci nasib seseorang. Itulah sebabnya, orang pon seringkali ditakuti bukan karena fisiknya, melainkan karena tuah dari ucapannya. Mereka bisa menggeser nasib seseorang dari puncak kejayaan menuju kejatuhan hanya dengan satu kalimat yang diucapkan di waktu yang tepat. 5. Menjaga kesucian ucapan, Welling. Bagi Anda yang lahir di pasaran pon, pembahasan ini adalah pengingat bahwa lidah Anda adalah pusaka. Anda memiliki kemampuan untuk membangun atau menghancurkan. Menggeser nasib orang lain menuju kebaikan adalah amal jariah yang tak terputus bagi Anda. Namun, jika Anda menggunakan kekuatan ini untuk memanipulasi atau menjatuhkan orang lain, maka hukum alam cakra manggilingan akan bekerja. Apa yang Anda geser pada orang lain, suatu saat akan menggeser kehidupan Anda sendiri. Mengapa orang pon bisa menjadi pembawa keberuntungan? Dalam filsafat primbon, ada sebuah konsep yang disebut wahyu kejayaan. Pasaran pon seringkali dianggap sebagai pembawa benih dari wahyu ini. Jika pada pembahasan sebelumnya kita membahas kekuatan ucapan, maka di pembahasan ini kita akan membedah fenomena unik. Mengapa kehadiran fisik orang pon saja sudah cukup untuk mengubah nasib finansial dan keberuntungan orang di sekitarnya? Mengapa banyak orang sukses ternyata memiliki pasangan, mitra, atau tangan kanan yang lahir di pasaran pon? Berikut adalah alasan-alasan spiritual mengapa orang pon disebut sebagai jimat keberuntungan yang hidup. 1. Sifat panyangga, sang penopang rezeki. Secara metafisika, orang pon memiliki pundak spiritual yang kuat. Mereka dianugerahi watak panyangga,
yang artinya mampu memikul beban energi orang lain tanpa membuat diri mereka sendiri hancur. Dalam dunia bisnis atau rumah tangga, orang pon bertindak sebagai wadah yang menampung tumpahan rezeki. Jika seorang suami atau istri memiliki pasangan orang pon, seringkali rezeki keluarga tersebut akan stabil dan cenderung meningkat. Ini bukan kebetulan. Orang pon secara tidak sadar menggeser frekuensi kemiskinan menjadi frekuensi kecukupan melalui aura stabilitas yang mereka miliki. 2. Penarik hodam rezeki dan aura kemakmuran elemen air yang dominan pada pon bersifat jernih dan mengundang. Ibarat oase di tengah gurun, energi orang pon menarik entitas positif dan peluang-peluang emas. Mereka memiliki daya pikat alami yang membuat orang lain merasa percaya diri untuk menginvestasikan uang atau kepercayaan kepada mereka. Ketika orang pon berada di sebuah perusahaan, seringkali perusahaan itu akan merasakan arus, ide-ide segar dan keberuntungan kontrak yang tak terduga. Mereka tidak perlu bekerja paling keras, namun kehadiran mereka mendinginkan suasana yang panas, sehingga keputusan-keputusan besar yang menguntungkan bisa lahir. 3. Menggeser sengkolo, nasib buruk. Orang lain salah satu kemampuan tersembunyi orang pon adalah sebagai pembersih energi. Karena mereka berelemen air, mereka memiliki kemampuan alami untuk melarutkan sengkolo atau energi negatif yang menghambat nasib seseorang. Seringkali terjadi, seseorang yang tadinya selalu sial, setelah berteman akrab atau bekerja sama dengan orang pon, tiba-tiba jalannya menjadi terang. Orang pon secara tidak sengaja mencuci nasib buruk orang tersebut dan menggesernya ke arah jalur keberuntungan. Inilah yang membuat mereka sangat berharga dalam lingkaran pertemanan maupun profesional. 4. Intuisi peluang yang visioner orang pon jarang terjebak dalam masa lalu. Mata batin mereka selalu tertuju pada barat, tempat di mana matahari terbenam untuk kemudian menjanjikan hari esok yang baru. Mereka memiliki insting tentang di mana uang dan keberuntungan berada. Jika seorang pon mengatakan, cobalah bidang ini, atau dekatilah orang itu, maka saran tersebut biasanya adalah petunjuk gaib. Mengikuti arah yang ditunjukkan orang pon adalah cara tercepat bagi orang lain untuk menggeser nasibnya menuju kemakmuran. 5. Kerendahan hati yang mengundang berkah meskipun memiliki kekuatan besar. Orang pon yang sudah matang jiwanya biasanya sangat rendah hati. Dalam hukum alam, air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Justru karena kerendahan hati inilah, berkah dari langit terus mengalir masuk ke dalam diri mereka dan meluap hingga membasahi orang-orang di sekitarnya. Mereka adalah saluran berkat. Jika Anda memiliki orang pon di dekat Anda, jagalah mereka dengan baik, karena melalui tangan dan doa merekalah, pintu-pintu langit yang terkunci bagi Anda bisa terbuka lebar. Sisi gelap, menggeser nasib menjadi buruk. Dalam filsafat Jawa, segala sesuatu diciptakan berpasangan. Ada siang, ada malam, ada anugerah, ada pula musibah. Jika pada pembahasan sebelumnya kita membahas bagaimana orang pon bisa menjadi magnet keberuntungan, maka di pembahasan ini kita harus berani membedah sisi gelapnya. Elemen air yang tenang bisa menjadi sumber kehidupan, namun air yang bergejolak bisa menjadi tsunami yang menghancurkan peradaban. Inilah peringatan bagi siapapun yang mencoba bermain api dengan perasaan orang yang lahir di pasaran pon. 1. Energi, banyu panyirep, yang mematikan orang pon memiliki kemampuan alami untuk memadamkan atau menyirep energi di sekitarnya. Jika mereka merasa sangat tersakiti, dihina, atau dikhianati, secara otomatis alam bawah sadar mereka akan memancarkan energi banyu panyirep. Energi ini bersifat mendinginkan, namun dalam konteks negatif, ia mendinginkan rezeki dan semangat hidup orang yang menyakitinya. Tanpa perlu mengirim santet atau ritual hitam, aura gelap dari orang pon yang terluka mampu membekukan keberuntungan lawan bicaranya. Nasib yang tadinya lancar bisa tiba-tiba macet total, hanya karena adanya ganjalan batin dari seorang pon. 2. Kutukan dalam diam, mantra tanpa suara. Kekuatan paling berbahaya dari orang pon bukan terletak pada makiannya, melainkan pada diamnya. Ketika orang pon memilih untuk diam 1000 bahasa setelah disakiti, mereka sebenarnya sedang mengumpulkan energi elemen air ke dalam batinnya. Dalam primbon, diamnya orang pon adalah proses mengendapkan lumpur. Ketika endapan itu sudah penuh, semesta akan bereaksi. Nasib orang yang menyakitinya akan mulai bergeser, bukan karena orang pon itu dendam secara aktif, melainkan karena keseimbangan alam sedang menuntut balas. Seringkali,
Musuh orang pon akan mengalami kemunduran finansial atau keharmonisan rumah tangga yang retak tanpa alasan yang jelas. 3. Menggeser. Pulung. Keberuntungan. Setiap orang memiliki pulung atau cahaya keberuntungan. Keistimewaan orang pon adalah kemampuan mereka untuk secara tidak sengaja menarik kembali pulung yang pernah mereka bagikan. Seperti yang dibahas di pembahasan, orang pon adalah pembawa berkat. Namun, jika mereka pergi meninggalkan seseorang dengan rasa kecewa yang mendalam, mereka seolah-olah membawa kembali seluruh keberuntungan yang pernah mereka salurkan ke orang tersebut. Akibatnya, orang yang ditinggalkan akan merasakan nasibnya terjun bebas, seolah-olah kehilangan pegangan hidup. 4. Watak. Watu item. Batu hitam. Jika air sudah membeku menjadi es atau jika orang pon sudah menutup hatinya, mereka akan menjadi seperti watu item atau batu hitam di dasar sungai. Mereka menjadi dingin, keras, dan tidak tersentuh. Dalam kondisi ini, siapapun yang berurusan dengan mereka akan merasa berat. Energi orang pon yang sedang dalam fase gelap ini mampu menggeser nasib lingkungan sekitarnya menjadi penuh konflik dan kesialan. Mereka menjadi beban bagi energi di ruangan tersebut, membuat peluang-peluang emas menjauh karena vibrasi yang mereka pancarkan sangatlah berat dan menekan. 5. Pesan bagi sang pemilik pasaran pon. Bagi Anda kelahiran pon, pembahasan ini adalah cermin bagi jiwa Anda. Anda harus sadar bahwa luka batin Anda memiliki daya rusak yang nyata bagi orang lain. Janganlah memelihara dendam, karena energi negatif yang Anda pancarkan untuk merusak nasib orang lain pada akhirnya akan mengotori sumber mata air spiritual Anda sendiri. Ingatlah, air yang kotor tidak akan bisa menghidupi siapapun. Menggeser nasib orang menjadi buruk mungkin memberikan kepuasan sesaat. Namun itu akan menutup pintu wahyu kejayaan yang seharusnya Anda terima. Siapa saja weton pon yang paling kuat? Meskipun semua pasaran pon membawa elemen air dan cakra dasar langit, namun kekuatannya akan bermanifestasi secara berbeda ketika bertemu dengan hari-hari tertentu. Dalam primbon Jawa, pertemuan antara hari dan pasaran ini menciptakan neptu yang menentukan seberapa besar daya, tekan, seseorang dalam menggeser nasib. Di pembahasan ini, kita akan melihat siapa saja pemegang energi pon yang paling dominan. 1. Rabu pon. Sang penguasa strategi, Neptu 14, inilah weton pon yang dianggap paling cerdas dan taktis. Di bawah naungan lakuning rembulan, Rabu pon memiliki kemampuan menggeser nasib melalui pemikiran dan diplomasi. Mereka adalah mastermind. Jika mereka menginginkan seseorang naik jabatan atau justru terjatuh, mereka akan menggesernya melalui skenario yang sangat halus sehingga orang tersebut tidak sadar telah digerakkan. Kekuatan mereka terletak pada otak, bukan otot. Rabu pon adalah penasihat yang bisa mengubah orang biasa menjadi raja. 2. Jumat pon. Sang pendeta spiritual, Neptu 13, Jumat pon dinaungi oleh watak lakuning bintang. Kekuatan mereka dalam menggeser nasib bersifat magis dan intuitif. Inilah weton yang paling dekat dengan fenomena Ididu Geni. 2. Orang Jumat pon sangatlah tembus ke langit. Mereka seringkali menggeser nasib orang melalui jalur spiritual atau energi yang tak terlihat. Jika mereka tulus mendoakan Anda, maka hambatan hidup Anda bisa hilang dalam semalam. Namun, mereka juga yang paling sensitif. Sedikit saja batinnya terusik, vibrasinya bisa merusak keharmonisan lingkungan. 3. Sabtu pon. Sang penjaga martabat, Neptu 16, dengan Neptu yang cukup tinggi, Sabtu pon memiliki watak lakuning bumi. Mereka adalah sosok yang paling stabil dan sangat sulit digoyahkan. Kekuatan mereka dalam menggeser nasib orang lain terletak pada tanggung jawab dan perlindungan. Jika Sabtu pon memutuskan untuk membantu seseorang, mereka akan menjadi tameng dan penyokong finansial yang luar biasa hingga nasib orang tersebut benar-benar berubah di atas kaki sendiri. Mereka adalah penggeser nasib melalui keteladanan dan kekuatan karakter yang kokoh. 4. Senin pon. Sang pembawa rezeki, Neptu 11, Senin pon memiliki energi demang kaduruan. Mereka adalah pengatur dan pemimpin alami dalam lingkup keluarga atau komunitas kecil. Kelebihan mereka adalah kemampuan menggeser nasib dari kekurangan menjadi kecukupan. Mereka sangat pandai mencari peluang dan seringkali menjadi pembuka jalan bagi saudara atau teman-temannya untuk mendapatkan pekerjaan atau proyek. Mereka adalah pembuka keran bagi air rezeki yang sedang mampet. 5. Selasa pon. Sang penantang arus, Neptu 10,
Meskipun memiliki neptu yang paling kecil di antara saudara-saudaranya, Selasa Pon memiliki watak sang awar waringin. Mereka memiliki jiwa pelindung yang sangat kuat dan cenderung berani melawan arus. Mereka menggeser nasib orang lain dengan cara memberikan keberanian. Mereka seringkali menjadi mentor bagi orang-orang yang penakut atau ragu-ragu. Di bawah bimbingan Selasa Pon, seseorang yang tadinya lemah bisa bergeser nasibnya menjadi sosok yang berani dan sukses dalam persaingan. Secara keseluruhan, jika kita bertanya siapa yang paling kuat, jawabannya tergantung pada medan pertempurannya. Jika urusan strategi, Rabu Pon pemenangnya. Jika urusan doa dan batin, Jumat Pon tak tertandingi. Namun, satu hal yang pasti, semua weton Pon memiliki DNA yang sama, yaitu kemampuan untuk menjadi katalisator perubahan dalam hidup orang lain. Anda yang memiliki weton-weton di atas harus sadar bahwa Anda tidak pernah lahir sendirian. Anda lahir bersama tanggung jawab untuk mengubah dunia di sekitar Anda. Cara mengendalikan energi Pon agar berkah. Memahami bahwa Anda lahir dengan kemampuan menggeser nasib adalah sebuah kesadaran yang besar. Namun tanpa kendali, kekuatan ini ibarat air bah yang bisa menenggelamkan diri sendiri. Dalam primbon Jawa, setiap kelebihan harus dibarengi dengan laku atau tirakat agar energi tersebut tidak menjadi liar. Bagi Anda yang lahir di pasaran Pon, pengendalian diri adalah kunci agar kekuatan Anda tidak menjadi bumerang, melainkan menjadi ladang pahala dan kemuliaan. Berikut adalah langkah-langkah spiritual untuk mengelola energi pasaran Pon Anda. 1. Puasa weton sebagai pembersih arus elemen air dalam diri Anda perlu dijaga kejernihannya. Melakukan puasa pada hari kelahiran, puasa weton, bukan sekadar tradisi, melainkan cara untuk mengendapkan emosi dan ego. Dengan berpuasa, Anda sedang menyucikan cakra dasar langit Anda. Air yang suci akan membawa doa yang lebih cepat sampai ke langit, dan membuat pengaruh Anda terhadap nasib orang lain selalu berbuah manis. Jika batin Anda bersih, maka setiap orang yang bersentuhan dengan Anda hanya akan tergeser nasibnya menuju kebaikan. 2. Menjaga gerbang lisan. Kunci sukma, ingatlah kembali tentang kekuatan ididu geni. Karena ucapan Anda memiliki bobot gaib, maka latihan paling berat bagi orang Pon adalah diam saat marah. Jangan sekali-kali mengeluarkan sumpah serapah atau prediksi buruk saat hati Anda sedang panas. Belajarlah untuk mengalihkan amarah menjadi doa. Alih-alih berkata, kamu tidak akan sukses. Ubahlah menjadi, semoga kamu segera sadar. Dengan menggeser ucapan, Anda sebenarnya sedang menggeser nasib Anda sendiri dari jeratan karma buruk. 3. Asah intuisi dengan meditasi air. Sering-seringlah berinteraksi dengan alam, terutama air yang mengalir. Meditasi di dekat sungai atau sekadar mendengarkan gemericik air dapat menyeimbangkan energi panyaba Anda. Hal ini akan mempertajam intuisi Anda dalam melihat peluang. Ketika Anda tenang, Anda bisa melihat dengan jelas, mana yang harus Anda sentuh untuk menggeser nasib seseorang menjadi lebih baik. Anda akan menjadi penasihat yang bijak dan magnet rezeki yang dicari banyak orang. 4. Praktik. Sedekah rasa. Orang Pon seringkali terjebak dalam pemikiran yang terlalu mendalam. Mulailah melakukan sedekah rasa, yaitu dengan sengaja memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan rasa optimis kepada orang yang Anda temui. Karena aura Anda mampu mempengaruhi mental orang lain, gunakanlah untuk membangkitkan semangat mereka yang putus asa. Saat Anda berhasil mengangkat nasib satu orang dari keterpurukan, alam semesta akan membalasnya dengan menggeser garis hidup Anda menuju puncak kejayaan yang lebih tinggi. 5. Tawakal dan rendah hati. Terakhir, sadarilah bahwa Anda hanyalah saluran. Kekuatan untuk menggeser nasib tetaplah hak mutlak Sang Maha Pencipta. Orang Pon yang paling kuat adalah mereka yang merasa dirinya bukan siapa-siapa. Semakin Anda rendah hati, menuju tempat yang paling rendah seperti sifat air, semakin besar energi semesta yang akan mengisi diri Anda. Jangan sombong atas pengaruh yang Anda miliki, karena air yang merasa lebih tinggi dari sumbernya akan segera mengering. Itulah rahasia besar di balik pasaran Pon yang jarang diketahui orang. Ternyata, di balik ketenangan Anda, tersimpan kekuatan besar untuk mengubah jalannya hidup seseorang. Bagi Anda yang memiliki teman atau pasangan kelahiran Pon, jagalah hati mereka, karena doa dan restu mereka adalah jimat kesuksesan bagi Anda. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika pembahasan ini menyentuh batin Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.
Mari kita lestarikan pengetahuan leluhur ini agar menjadi pedoman yang bijak di masa depan. Saya pamit. Semoga air keberuntungan selalu mengalir di kehidupan Anda semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu.